Ya 106 di Tirta Smart Energix Smartizen, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat ya, TGIF, thanks God it's Friday. Biasa seperti biasa diantar pagi temenin sama Giver sampai jam 10 nanti. So stay tune. Pagi ini sih aman sih, cuacanya cerah berawan gitu sih, nggak ada tanda-tanda mau hujan gitu. Tapi nggak tahu nih siang nanti kira-kira kayak apa nih ya Smartizen ya. Nah maka dari itu sekarang saatnya gue ngasih tahu info perakiraan cuaca buat di daerah di Provinsi Banten ya siang nanti. Menurut BMKG ini seperti apa nih Smartizen? Karena cuacanya masih nggak ketebak ya sampai Maret di tanggal 19 ini. Kira-kira seperti apa nih? Kira-kira nih ya. Jadi menurut BMKG nih ya, beberapa daerah di Provinsi Banten ini bakal diguyur hujan nih siang nanti Smartizen. Contohnya kayak di Bayah, terus juga di Ciruas, terus di Serang. Itu dia daerah-daerah yang diperkirakan siang nanti bakal diguyur hujan nih Smartizen. Sementara buat daerah-daerah lainnya di Provinsi Banten ini diperkirakan akan berawan aja nih Smartizen ya, kalau menurut BMKG sih. Jadi buat warga Serang, warga Ciruas yang tetanggaan sama Serang, terus warga Bayah juga tetangga jauh ya harus mempersiapkan segala sesuatunya sih ya. Kalau siang nanti kamu bakal ada aktivitas keluar gitu ya. Yang buat cowok-cowok yang mau Jumatan nih nanti siang harus siapin payungnya. Cari payungnya, jangan sampai lupa ditaruh di mana di rumah ya. Cari dulu sekarang biar nanti kamu pas berangkat Jumatan nggak bingung. Aduh, payung di mana ya? Payung di mana ya? Harus persiapin. Nah itu kalau siang ya. Kalau buat malam harinya nih masih sama. Cuman ada beberapa aja daerah yang diguyur hujannya, tapi beda nih. Kalau siangnya Bayah, Ciruas, Serang yang diguyur hujan. Sementara buat malam harinya ini yang diguyur hujan ada di daerah Carita, Labuan, dan mereka berdua aja. Carita sama Labuan aja yang diguyur hujan ya kalau buat malam harinya ya. Setelah siangnya berawan, malamnya diguyur hujan tuh Smartizen di daerah Carita dan juga daerah Labuan ya. Jadi buat Smartizen di daerah Carita dan Labuan, kalau misalnya malam harinya kamu pengen beraktivitas, pengen keluar gitu ya, mungkin ditahan dulu kali ya. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja, karena diperkirakan kalau menurut BMKG nanti bakal hujan juga sih. Kan kalau misalkan maksain ribet juga kamu ya. Apalagi kamu nggak mempersiapkan si payung, jas hujan, jaket gitu misalnya. Takutnya kamu keluar terus kagak belum sampai tujuannya udah diguyur hujan duluan, akhirnya neduh ya kan, ternyata hujan udah lama, bingung juga akhirnya mau ke tempat tujuan tapi hujan, mau balik lagi tapi tanggung, nah kan bingung kan tuh. Ya itulah ya Smartizen ya, pokoknya kalau misalnya kamu pengen keluar nih ya, karena sekarang cuacanya masih belum bisa diprediksi secara matang gitu ya, karena kadang perakiraan BMKG juga suka meleset kadang. Jadi apapun yang terjadi kamu harus mempersiapkan jas hujan gitu ya. Kamu jangan takabur gitu, enggak cerah ini mah bakal hujan ya, takutnya ntar tiba-tiba dikasih hujan kan Anda bingung ya kan. Aduh hujan lagi, belum beli jas hujan, atau lupa bawa payung, atau lu nggak pakai jaket lagi. Nah ya kan, yang penting kalau kata kalau kata siapa ya, pokoknya lebih baik mempersiapkan gitu, sedia payung sebelum hujan ya. Pepatah maksudnya, kata pepatah ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi harus mempersiapkan dulu sebelum akhirnya kejadian gitu ya kan. Itu dia Smartizen perakiraan cuaca di Provinsi Banten untuk siang ini dan juga malam nanti. Yes, sekali lagi kamu kalau misalkan pengen keluar, tadi udah jas hujan, payung ya, dan segala macamnya jangan lupa. Terus juga kalau kamu pengen nongkrong nanti malam, karena besoknya udah Sabtu, udah weekend ya, kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering mencuci tangan biar kamu terhindar dari virus COVID-19. Jadi tanggal 19 Maret ini ada peristiwa yang terjadi Smartizen, yang mana ini terjadi kepada salah satu penyanyi legendaris di Indonesia ya. Tepatnya di tahun 1995, yaitu ada Niki Ardila yang tutup usia.
yang ada penyanyi sekaligus model cantik Nike Ardilla tutup usia pada 19 Maret 95. Pemilik nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini menghembuskan nafas terakhirnya usai mobil yang dikendarainya menabrak beton di Jalan Raden Edi Martadinata di Kota Bandung ya, atau kalau orang Bandung menyebutnya Jalan Riau tuh, RM Martadinata tuh ya. Jadi almarhumah Nike kecelakaan sekitar pada pukul 6.15 waktu Indonesia bagian barat dengan luka parah di kepala dan memar di bagian dadanya. Dia menabrak beton jalan setelah pulang dari diskotik polo bersama manajernya, yang mana artis dengan segudang penghargaan itu tutup usia di umur yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun saat karirnya sedang berada di puncak. Dan nama Nike Ardilla sendiri terus menjadi pembicaraan publik ya, bahkan menjulang di beberapa negara pasca kematiannya. Bahkan terdapat sebuah museum di Bandung yang menyimpan seluruh barang-barang milik Nike Ardilla. Itu dia Smartisan. Dan saking legend ya, bisa disebut legend ya Nike Ardilla ini, almarhumah ini sampai sekarang para fansnya tuh masih suka kumpul gitu, dan masih suka memperingati hari lahirnya. Terus juga kalau misalnya tanggal tutup usianya juga gitu, pada suka kumpul itu para fansnya dari Nike Ardilla nih ya. Cukup solid ya. Semoga Nike Ardilla memberikan inspirasi buat para penyanyi ataupun public figure di Indonesia gitu ya, dengan kualitasnya di usia yang sangat muda. Dia udah mendapatkan segudang prestasi gitu ya, dia baru 19 tahun loh. Semakin bayangin, keren banget sih. Jadi kita doakan saja semoga Nike Ardilla tenang di alam sana ya. Semoga amal ibadahnya diterima, semoga diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Smartisan, jadi tahun ini tim Indonesia dipaksa harus gagal untuk mengikuti kejuaraan All England 2021 ya. Aduh, sedih banget sih sebenarnya gua nih mendengar berita ini ya. Jadi para pebulu tangkis Indonesia dipaksa mundur, ini resmi ya, mundur dari turnamen bergengsi All England 2021. Yang mana ini diketahui dari unggahan Marcus Fernaldi Gideon di akun Instagramnya pada Kamis 18 Maret kemarin. Dan dalam unggahannya itu, Marcus Fernaldi Gideon ini mengungkapkan bahwa seluruh tim Indonesia ditarik mundur, termasuk pelatih non ofisial ya, tarik mundur dari All England 2021 dikarenakan saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu 13 Maret terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif COVID-19. Dalam unggahannya Marcus bilang, kami terkejut mendengar bahwa kami pemain Indonesia non ofisial harus mundur dari All England karena adanya penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terbang dalam satu pesawat bersama kami. Nah, melansir pernyataan dari PBSI, sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris, jika berada pada satu pesawat yang sama dengan orang yang positif COVID-19, penumpang lain harus diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari. Dan itu sebabnya seluruh pemain dan ofisial dari tim Indonesia harus mundur ya, karena harus melakukan isolasi mandiri. Sementara turnamennya udah berlangsung nih Smartisan. Ini rame banget ini ya di media sosial ya. Sampai Kang Emil juga Gubernur Jawa Barat ini ikut protes gitu ke akun Instagramnya BWF ya. Rame banget nih soalnya banyak kejanggalan gitu, maksudnya kenapa hanya tim Indonesia aja yang dipaksa mundur, padahal di dalam faktanya gitu ya, ada pemain Turki juga yang satu pesawat sama tim Indonesia, tapi dia masih tetap bisa melangsungkan pertandingan di All England gitu. Ya nggak tahu lah ya, bingung juga gue. Tapi yang pasti apapun yang terbaik lah ya buat tim Indonesia ya. Ya mungkin emang belum rezekinya gitu buat melakukan turnamen All England di tahun ini gitu. Mungkin tahun depan bisa jadi tim Indonesia menjadi juara sapu bersih semua tuh ya, dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, semua disapu bersih sama tim Indonesia ya. Kita doakan aja ya, amin. Yes, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kabupaten Pandeglang ini rencananya bakal menggelar kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka pada Juli 2021 mendatang nih Smartisan. Yeay, Smartisan yang masih sekolah pasti udah semangat banget nih ya, karena udah kangen banget pasti ketemu teman-teman di sekolah, terus ketemu guru-guru, ketemu ibu-ibu kantin, bapak-bapak kantin ya. Emang ngangenin banget sih sama sekolah tuh ya.
Dari Sekretaris Dindikbud Pandeglang Sutoto ini bilang katanya sebetulnya Dindikbud Pandeglang sudah siap 100% jika harus mengadakan KBM tatap muka. Ini tinggal menunggu izin dari pemerintah pusat aja. Dan katanya kalau dilihat kita sebetulnya sudah sangat siap 100% karena pas kemarin awal semester genap itu juga kalau dibolehkan sama pemerintah kami sudah siap buka KBM tatap muka tuh katanya. Dan ya jadinya mungkin sambil menunggu izin dari pemerintah ya, Dindikbud Pandeglang juga rencananya bakal membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Juli nanti nih Smartisan. Nggak sabar banget ya. Pasti teman-teman semua yang masih pada sekolah ini pasti nggak sabar banget pengen cepet-cepet belajar di sekolah karena memang beda banget ya suasananya belajar di sekolah teh seru gitu, apalagi pas jam kosong gitu ya. Ada aja pasti kelakuan teman-teman tuh, ada yang tidur di belakang ya kan, ada yang dengerin musik mungkin, ada yang gitar-gitaran, ada yang main-mainan di luar, ada yang lagi ngobrol sama ceweknya sama gebetannya gitu, macem-macem lah ya, seru lah pokoknya ya. Ya udah semoga nanti kalau misalnya sudah diizinkan sama pemerintah dan dimulai KBM secara tatap mukanya ini semuanya berjalan dengan normal, lancar, terkendali ya, aman, biar kasus COVID-19 nya nggak ada lagi nih ya, biar terkendali lah ya, biar aman semuanya, biar enak gitu ya, sama-sama enak gitu ya pokoknya mah. Semoga Juli nanti kegiatan KBM di Pandeglang benar-benar kalau bisa sih di seluruh Indonesia ya benar-benar dimulai gitu ya, biar teman-teman di Smartisan yang masih pada sekolah merasakan lagi tuh belajar di secara tatap muka teh. Wah luar biasa pokoknya mah nikmatnya ya. Yes, jadi ada Prof Fatah yang mengungkapkan kalau informasi dan aspirasi ini menjadi dokumen yang sangat referensi penting ya dalam pengambilan kebijakan, dan tentunya akan ada yang namanya pengembangan gitu deh Smartisan ya. Jadi makanya Prof Fatah bekerja sama atau Untirta bekerja sama dengan Komisi 5 DPRD Banten ya terkait yang mana pendidikan tinggi ya, perkembangan pendidikan tinggi yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Komisi 5 di ruang kerja Rektor Kampus Untirta Sindang Sari pada 16 Maret lalu. Dan kunjungan kerja ke Untirta yang dilakukan oleh Komisi 5 DPRD Banten tersebut dalam rangka berkoordinasi mencari informasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat seputar pendidikan tinggi di Provinsi Banten, khususnya di Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Banten. Bener banget. Dan Pak Agus Supriyatna selaku anggota Komisi 5 dari Partai Gerindra menyatakan dirinya bangga dengan perkembangan Untirta sampai saat ini. Dia menyoroti perlunya peningkatan kualitas dan program doktoral di Untirta. Smartisan ya. Jadi semakin banyak aja nih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Untirta gitu ya. Setelah kemarin tuh bekerja sama berbagai macam pihak juga gitu ya. Sekarang Untirta melakukan rapat koordinasi dengan Komisi 5 DPRD bidang pendidikan ya, untuk pengembangan pendidikan dan kewenangan gitu ya. Wah keren banget ya, keren. Kita doakan aja ya, semoga apa yang dilakukan oleh Untirta bisa bermanfaat banyak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Banten tentunya ya. Ada seorang wanita yang merupakan tenaga kerja wanita yang kini tinggal di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi viral nih ya karena kisah hidupnya yang sangat inspiratif. Jadi walaupun tidak walaupun tidak lulus sekolah dasar ya, tapi dirinya berhasil menjadi pengusaha sukses di negara orang. Susah banget ngomong sukses aja gipar, buset. Jadi kisah inspiratif ini dari wanita yang bernama Risma. Ini dibagikan oleh akun YouTube Faiz Slamet dan Sofi Awe yang berawal dari bisnis kecil-kecilan yang digelutinya. Kini bisnis makanan itu sudah bisa menghasilkan sekitar 3,7 miliar. Buset. Jadi Risma ini emang ngerintis sendiri nih ya usahanya ya. Orang tua nggak ikut campur katanya, karena orang tua dulu biasa kerja ke orang Arab juga katanya gitu. Tapi tentu saja perjalanan Risma sampai sekarang sukses ini nggak mudah gitu ya. Risma mengatakan bahwa sebelumnya dirinya hanyalah seorang pedagang kaki lima tuh Smartisan, yang mana pertama kali dirinya berani memutuskan untuk merekrut karyawan pun dia hanya bisa mempekerjakan 4 orang dari keluarganya sendiri aja.
Tapi sekarang Risma udah mampu mempekerjakan 80 karyawan sekaligus. Tapi walaupun begitu, diakui Risma bahwa jumlah karyawan tidak selalu sama setiap tahunnya, itu tergantung pada tender yang didapatnya saja. Gitu deh Smartizen. Ih keren banget, ini mah inspiratif ya. Tuh Smartizen, walaupun Risma ini tidak lulus SD gitu ya, dan awalnya hanya pedagang kaki lima, tapi dia bisa jadi miliarder. Kamu juga Smartizen, kamu harus, kalau misalnya kamu udah lulus kuliah tuh, udah SMA nih, lulus SMA, harus bisa lebih dong berarti ya kan. Ya nggak sih Smartizen? Ya walaupun kamu sekarang kerjanya rebahan aja gitu, tapi kan waktu nggak ada yang tahu ya, waktu nggak ada yang tahu. Bisa jadi kamu rebahan ya begitu aja, tetap menjadi beban keluarga. Ya sekarang udah jam 8 nih, saatnya kita ngomongin sesuatu ya, kita ngobrolin yang seru-seru nih Smartizen. Kalau kemarin kita ngomongin soal membeli dan membangun rumah, sekarang kita mau ngomongin soal how to be a billionaire. Wis, kalau kata Bruno nomor sih ya, ambil bikinin lagu tuh ya. I wanna be a billionaire, so freaking bad, buy all of the things I never had. Tuh, ya kan, kalau misalkan jadi miliuner mah beli apa juga nggak usah mikir ya, nggak usah ngeliat harga tuh. Nggak ada lagi tuh sampah sasetan di ventilasi kamar mandi, nggak ada ya. Nggak ada lagi sabun batangan yang sampai tipis banget, sampai kayak apa sih itu ya, tipis lah pokoknya ya, nggak ada pokoknya sabun batangan gitu. Sabun cair sekarang, sabun cair juga ada emasnya lagi. Kalau miliuner ya kan, nggak juga sih tapi ya. Sotoy ibu. Jadi emang siapa sih yang nggak mau jadi miliuner ya nggak sih, ya kan? Jadi jutawan juga ya, sebutannya miliarder ya. Kalau ini kadang suka ini nih, ada bingung gitu ya, kalau misalkan di luar negeri itu miliuner tuh jutawan. Kalau miliarder atau miliarder ya, atau miliuner tuh bilioner. Kadang suka salah juga, nggak apa-apa lah ya, namanya juga beda bahasa ya kan, wajar salah dikit. Yang mana mereka si miliuner ini, miliarder dan jutawan ini orang yang hidup dengan bergelimang uang, bergelimang harta, ya nggak sih, ya kan? Nah mereka ini memiliki akses kekayaan yang jauh lebih banyak daripada rata-rata orang lain di bawah mereka. Yang mana uang bukanlah hal yang mereka khawatirkan lagi. Lah, orang banyak duitnya ya. Jadi menurut laporan CNBC ada 2.200 miliarder di bumi saat ini. Buset, banyak banget. Kenapa gua nggak jadi salah satunya ya? Nah cara mereka menjadi miliarder ini berbeda-beda. Ada yang dari warisan keluarga, terus ada juga kewirausahaan sampai investasi ini ya. Dan 21 miliarder telah diwawancarai oleh penulis TED Speaker Rafael Badziag. Dan dari hasil wawancara tersebut, Badziag menemukan kesamaan dalam keseharian para miliarder. Menurut ya, kebiasaan itu membantu mereka dalam membangun kekayaan. Nah, apa ya kira-kira ya yang dilakukan oleh para miliarder atau miliuner ini sehingga mereka bisa menjadi seperti sekarang ini? Siapa sih yang nggak mau? Pasti kamu juga mau kan Smartizen jadi miliuner, ya nggak sih? Ya gue sih berdoa aja semoga lu semua jadi miliuner Smartizen. Ya siapa tahu inget ya, ini gue doain nih. Masa nggak inget yang ngedoain pertama kali lu jadi miliuner tuh gue gitu. Ntar kalau misalkan lu jadi miliuner ya coba lah ya, coba lihat lagi lu asal dari mana sih gitu. Itu ya, pokoknya gue hari ini bakal bahasin Smartizen karena kemarin juga lagi rame banget Om Deddy yang bilang katanya uang tuh bukan segalanya. Om Deddy Corbuzier bilang gitu, harta bukan segalanya. Wis. Tapi gue nggak tahu sih maksudnya apaan. Tapi yang pasti buat para millennials, anak-anak muda zaman sekarang ya yang dikejar selain apalagi yang dikejar ya itu harta kalau di dunia ya, selain akhirat gitu. Kalau gue ya pasti harta lah ya, karena kan kita semua mendambakan hidup secara aman gitu ya, settle gitu, biar nggak ada tagihan tunggakan di mana-mana gitu ya, biar kalau misalkan makan nggak ngeliat harga dulu baru lihat menunya apaan. Langsung aja menunya apa nih kira-kira yang paling enak, oh ini harganya bodo amat berapa juga nggak peduli ya kan, orang duit kita banyak. Yes, Smartizen masih ngomongin soal bagaimana caranya kita semua menjadi miliuner handal lagi, pokoknya jadi miliarder lah ya. Karena
itu adalah impian dari setiap manusia di muka bumi ini ya. Apalagi kita yang hidupnya susah gitu ya, kayaknya pengen banget ngerasain jadi miliarder tuh kayak apa ya, punya duit banyak tuh kayak apa ya. Ini ada apa namanya, ada cara menjadi miliarder yang bakal gue kasih tahu nih ya, dari Warren Buffett ya. Ini bisa ditiru buat lo semua, sama lo semua Smartizen ya. Jadi yang pertama yang dilakukan kalau misalkan lo semua pengen jadi miliarder atau miliuner ya, yang pertama adalah mulai bisnis di usia muda tuh Smartizen. Jadi buat Smartizen yang masih berumur 3 tahun 2 hari 3 bulan langsung mulai bisnis aja ya kan. Kata Warren Buffett juga, bisnis lah di usia muda ya, karena perjalanan hidup Warren Buffett ini tidak pernah lepas dari dunia bisnis. Ketertarikan Warren Buffett pada dunia bisnis dimulai sejak dirinya berusia 11 tahun. Saat itu selain bekerja sebagai loper koran, Buffett juga berkecimpung di bisnis pinball. Wow, pinball ya. Jadi keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan terus diolah dan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya hingga meluas. Nah, ketekunan pada bisnisnya yang menjadikan Buffett seperti sekarang ini. Yush, keren. Itu dia ya. Yang kedua, percaya diri dalam mengelola aset nih ya. Yang mana Warren Buffett bukanlah seorang pria yang lahir dari keluarga kaya nih Smartizen. Dengan jumlah uang yang pas-pasan, dirinya nekat membuka bisnis pinball. Padahal bisnis tersebut membutuhkan jumlah modal yang tidak sedikit. Ya walaupun sering dihantui dengan rasa takut, tapi Buffett tetap percaya diri kalau bisnisnya yang digelutinya akan menuai hasil yang maksimal. Terbukti sekarang doi udah menjadi miliarder. Iya, antara miliarder dan miliuner dia, gue bingung juga ngomongnya. Nah, sifat inilah yang harus ditiru dalam menjalankan bisnis ya, dimana rasa takut itu seharusnya dijauhkan dan ditumbuhkan rasa percaya diri kamu yang lebih besar gitu ya. Maka dengan begitu, usaha yang dijalankan dengan kerja keras akan menuai hasil yang sangat baik, yaitu berupa kesuksesan dan harta yang melimpah. Yang ketiga, meninggalkan kebiasaan berhutang. Tuh, janganlah suka utang-utang, apalagi kalau misalkan pas ditagih lu yang lebih galak ya. Jadi keterbatasan modal memang menjadi penghambat utama dalam mengembangkan bisnis kamu ya Smartizen ya. Tapi walaupun begitu, ini bisa diatasi dengan cara berutang kepada bank, dan itulah yang dilakukan oleh Warren Buffett ya. Ya, karena menurutnya boleh saja kalau kamu pelaku bisnis berutang kepada bank ya, tapi jangan sampai kebablasan. Artinya jumlah yang diutangnya harus disesuaikan dengan kesanggupan saat membayar di kemudian harinya. Iyalah, harus. Buffett juga berpesan, kalau kamu memiliki jumlah tagihan hutang, maka alangkah baiknya kalau kaum milenial ini mengurangi penggunaan kartu kredit atau meninggalkan kartu kredit, karena jumlah hutang yang terlalu banyak akan membuat kaum milenial kesulitan ketika ingin melunasi hutang tersebut, sehingga impian menjadi kaya raya pun hanya angan-angan semata. Ya, nggak usah tuh, jangan kebanyakan utang-utang lah, apalagi kebanyakan pakai kartu kredit buat gengsi doang gitu ya, biar bisa makan di tempat-tempat oke. Ngapain sih? Yang selanjutnya, yang terakhir, menginvestasikan keuntungan. Jadi keuntungan yang didapat dari bisnis jangan langsung dihabiskan begitu aja. Ini sebaiknya keuntungan tersebut kembali diinvestasikan, yang mana hal ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda lain tentunya ya. Tips ini yang sudah pernah dipraktekkan langsung oleh Warren Buffett. Selain diinvestasikan ke instrumen lain, keuntungan yang didapat dari bisnis pinball ini digunakan kembali untuk membeli mesin pinball baru supaya bisnisnya lebih berkembang. Nah, itu dia Smartizen ya. Jadi ada 4 hal yang bisa kamu contoh dari Warren Buffett, yang mana sekarang doi udah jadi miliuner nih, miliarder nih ya. Coba tolong Bapak Warren, tolong dibagi lah. Ya, saya makan Bapak kan miliuner ya, saya nggak usah minta banyak-banyak, 30 juta aja. 30 juta buat Bapak kan kagak besar ya. 30 juta aja buat Volvo ya. Yes, masih ngomongin soal gimana caranya kita untuk menjadi seorang miliarder atau miliuner ya, yang mana itu adalah impian dari saya sendiri. Lu juga pastilah nggak mungkin nggak mau jadi miliuner mah tuh. Siapa sih nggak mau duit banyak gitu ya? Enak banget kayaknya. Kita ngeliat si Skakol aja tuh yang di TikTok tuh, kayaknya enak gitu, bisa bikin es krim dari macam-macam bahan gitu, karena dia siapa? Karena dia orang kaya. Coba kalau orang Kismin alias
seada-adanya. Nggak ada tuh nasi padang ngejadiin es krim, dimakan udah ya. Kalau perlu kadang jadi 2 kali makannya tuh. Ini jadiin es krim ya Allah, seenak-enaknya aja. Ya lanjut soal gimana caranya jadi miliarder. Ini buat kamu Smartizen, ini cara menjadi miliarder dari Warren Buffett yang perlu ditiru nih ya. Tadi udah 4 nih ya. Sekarang tambah lagi nih. Tadi kalau tadi tuh ada apa namanya, mulai bisnis di usia muda, terus percaya diri dalam mengelola aset, terus meninggalkan kebiasaan berutang, menginvestasikan keuntungan, dan selanjutnya nih mau belajar dari kesalahan. Jangan perkara cinta aja nih belajar dari kesalahan nih ya. Rahel V-nya loh. Terus Rahel V-nya kita belajar dari siapa lagi kemarin ya? Kemarin siapa lagi sih yang dipelajari? Rahel V-nya, terus itu lah ya pokoknya ya. Lupa juga gua. Ya. Ini harus belajar dari kesalahan nih Smartizen ya. Jadi namanya usaha ya, namanya juga manusia, ini kan tidak lepas dari kesalahan gitu ya. Apalagi seorang miliarder yang sukses kelas Warren Buffett ini juga pernah melakukan kesalahan dalam berbisnis. Buffett sendiri merasa bersalah karena dirinya pernah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Google, karena dirinya sama sekali tidak mengerti cara mengelola investasi di dunia teknologi. Nah, walaupun kalau seandainya Buffett menaruh investasi di Google, mungkin kekayaannya yang didapatkan Buffett akan lebih besar lagi dibandingkan total kekayaannya saat ini. Wish, udahlah Pak Buffett, udah santai aja ya, nggak usah kaya-kaya lagi, udah cukup segitu juga. Nah, kesalahan ini tidak menimbulkan penyesalan bagi dirinya yang berlarut-larut, tapi dijadikan sebagai bahan pembelajaran agar lebih jeli lagi dalam melihat peluang investasi di masa yang akan datang. Itu dia tuh ya. Kalau misalkan kesempatan terus kamu gagal untuk mengambil kesempatan tersebut, belajar ya. Kenapa? Ini harusnya diambil nih. Ntar lagi kalau misalnya ada kesempatan lagi atau ada peluang lagi, nggak bakal gue lewatin. Begitu, itu paling mantep tuh ya. Yang selanjutnya lebih menghargai uang tuh ya. Poin yang sering diabaikan ini ya, emang kebanyakan orang adalah soal menghargai uang. Karena pada umumnya lebih sering kita tidak menghargai uang, yaitu dengan membuang-buang uang yang nominalnya kecil karena dianggap kurang berharga. Padahal uang yang memiliki nominal besar bisa ada dari uang bernominal kecil terlebih dahulu tuh. Gitu Martijan ya. Selanjutnya, tetap hidup sederhana ya, tetap low profile ya, down to earth. Karena walaupun si Warren Buffett ini memiliki harta yang banyak, tapi kehidupannya tidak dikelilingi dengan barang-barang mewah seperti rumah besar, mobil yang harganya miliaran, dan sebagainya ya. Karena dirinya tidak terlena sedikit pun dengan gaya hidup yang tinggi. Buffett sendiri tetap menerapkan kehidupan yang sangat sederhana. Maka tidak heran kalau dirinya tetap bertahan sebagai orang terkaya di dunia. Buset. Ini antara dia tidak tergiur atau memang pelit aja untuk membeli barang bagus. Tapi katanya memang kayak gitu ya, semakin kaya orang tuh semakin simple gitu pakaiannya biasanya ya. Kayak si Mark Zuckerberg gitu sering sering dijadiin quote motivasi gitu. Lihat nih, Mark Zuckerberg, Bill Gates ya, orang kaya banget tapi pakaiannya Mark Zuckerberg kaos polos doang 70.000 misalnya, pakai celana chino doang 100.000, nggak nyampe 5 juta misalkan badannya. Coba yang kismin yang masih setengah kekayaannya di tengah aja gitu, bajunya udah berpuluh-puluh jokut ya. Dan yang terakhir nih ya, bergaul dengan orang sukses. Ya, kalau kata Opi kan di Tombo Ati tuh ya, kalau misalkan pengen soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau kamu pengen sukses, berkumpul dengan orang sukses ya. Jadi emang gak ada yang melarang nih ya buat kamu untuk berteman atau bergaul dengan siapapun. Tapi seringlah bergaul dengan orang-orang sukses, karena ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Warren Buffett di kesehariannya. Dirinya menganggap kalau dengan seringnya berada di lingkungan orang sukses, tentu akan termotivasi juga ya nantinya. Jadi dari kesuksesan orang lain ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran berharga yang bisa diterapkan. Yang seperti bagaimana prosesnya menuju sukses dan sebagainya. Itu dia Smartizen ya. Karena ada omongan juga katanya kalau misalkan kamu pengen uang nih, bergaul lah sama Kang Parfum ya. Kalau misalkan kamu pengen dapat pacar, bergaul lah sama playboy. Enggak juga sih ya, pacar mah susah ya. Mau playboy juga kalau misalnya launya kurang mah ya susah juga. Smartizen itu dia ya. Ada 8 ya
kalau misalkan disambungin sama yang tadi, 8 hal yang bisa kamu contoh dari Warren Buffett, yang mana dia adalah seorang miliarder yang ternama gitu ya, yang bisa banget lah menjadi inspirasi buat kamu semua para millennials dimanapun kamu berada yang bermimpi untuk menjadi miliarder. Mulai dari sekarang aja udah pokoknya. Mulai. Terus kita lanjut lagi ngobrolin soal milioner miliarder ya. Kalau tadi kita udah dikasih tahu bagaimana caranya untuk menjadi miliarder dari Warren Buffett. Nah, sekarang gue mau kasih tahu soal orang terkaya di dunia versi Bloomberg, si Elon Musk. Ini menggeser posisi Jeff Bezos di posisi teratas maksudnya ya. Jadi Bloomberg ini mengeluarkan daftar orang terkaya di dunia terbaru, di mana Bloomberg Billionaires Index menempatkan Elon Musk sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia menggeser posisi bos Amazon Jeff Bezos ya. Awalnya Jeff Bezos tuh nomor 1, sekarang udah Elon Musk. Karena Elon Musk gila-gilaan sekarang. Si Tesla lah, ada apa lagi? Ada Tesla. Yang gue tahu Tesla doang. Jadi adapun penentuan posisi orang terkaya di dunia oleh Bloomberg ini mengacu pada kekayaan bersih, yang mana setiap profil miliarder memiliki analisis terperinci mengenai bagaimana kekayaan mereka terbangun. Nah, dengan mengacu pada perubahan besar ekonomi, angka kekayaan bersih diperbarui setiap hari usai penutupan perdagangan di New York. Nilai ini dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar saat ini. Terbaru, ini ada daftar orang terkaya di dunia versi Bloomberg Billionaires Index ya. Yang pertama ada Elon Musk dengan kekayaan bersih sebesar 195 miliar US dollar. Allahu Akbar. Dengan pendapatan lebih dari 13,6 miliar US dollar. Buset. Industri yang dia pegang adalah industri teknologi ya, yang mana Tesla tadi tuh. Tesla sama apa ya? Si Elon Musk tuh yang roketnya itu SpaceX ya, SpaceX itu dia luar angkasa gitulah ya. Yang kedua ada Jeff Bezos. Kekayaan bersihnya adalah 185 miliar US dollar ya, dengan pendapatan lebih dari 1,29 miliar US dollar. Buset. Sama nih, dia industrinya di bidang teknologi, tapi orang-orang pada kenal Jeff Bezos nih yang punya Amazon ya kan. Dan selanjutnya ada Bill Gates dengan kekayaan bersih 134 miliar US dollar dengan pendapatan lebih dari 1,32 miliar US dollar ya. Sama juga teknologi, Bill Gates siapa yang nggak tahu ya, doi adalah yang punya apa ya? Microsoft ya kan, yang punya Microsoft. Dan selanjutnya ada Bernard Arnault dengan kekayaan 116 US dollar dengan pendapatan lebih dari 2,57 miliar US dollar. Buset. Kalau si Bernard Arnault ini retail ya, industri retail. Coba kita cari Bernard Arnault. Kira-kira doi punya usaha apa? Oh, ternyata Bernard Arnault adalah yang punya Louis Vuitton. Louis Vuitton aja mahal ya. Makanya doi kaya raya. Gila, pantas aja. Yang selanjutnya yang terakhir ada Mark Zuckerberg. Ini siapa yang nggak tahu Mark Zuckerberg ya? Doi adalah pemilik Facebook ya, yang memiliki kekayaan bersih 102 miliar US dollar dengan pendapatan lebih dari 2 miliar US dollar. Dan industri yang digelutinya ada teknologi. Itu dia Smartisan, ada 5 orang terkaya di dunia versi Bloomberg ya. Jadi ternyata 5 orang terkaya di dunia ini bedanya nggak terlalu jauh ya, kayak Elon Musk sama Jeff Bezos aja bedanya cuman ya 10 miliar. 10 miliar tuh jauh tahu. Nah, menurut mereka mah nggak terlalu jauh ya, 10 miliar US dollar mah tuh udah mereka kekayaan bersihnya 195 sama 185. Buset nggak tuh? Aduh itu 100. Coba kita kita konversi dari US dollar ke Amerika Serikat. 195 miliar US dollar itu berapa rupiah? Kira-kira. Jadi, waduh, ini nolnya banyak banget.
Gue aja nggak bisa di 2 triliun kali. Malah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 triliun loh, hampir 3 triliun, 100 berapa, 95 US dollar miliar. Jadi banyak banget, ya Allah. 2 triliun mah, ini per bulan lagi ya doi ya. Pendapatannya namanya kekayaan bersih ya, kekayaan bersih biasanya dapat wah banyak banget dah. Kalau gue sih punya duit segitu ya, gue beli Mbappe gue. Buat nemenin gue di rumah aja, Mbappe gue beli, nemenin di rumah ngobrol gitu sama Mbappe. Balap lari kan, dari kan larinya cepet deh ya. Itu dia Smartisan, semoga 5 orang terkaya di dunia tadi bisa membuat kamu semua semakin terpacu untuk menjadi seorang miliarder ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi miliarder, bermimpilah dulu. Setelah bermimpi, bangun dan jalan hidup seperti biasa aja. Masih ngomongin soal bagaimana caranya menjadi miliarder nih Smartisan. Ini ada 11 cara yang harus kamu hindari. Gimana sih maksudnya? Ada 11 hal yang harus kamu tinggalkan kalau kamu pengen jadi miliarder nih Smartisan ya. Apa aja caranya? Penasaran kan? Penasaran gak sih? Enggak ya, biasa aja, nggak apa-apa. Tapi gue kasih tahu, tenang aja, nggak apa-apa. Jadi ini adalah 11 kebiasaan yang tidak dilakukan lagi oleh miliarder ya. Yang pertama adalah berpikir dangkal ya. Karena menurut Steve Siebold dalam bukunya yang berjudul How Rich People Think, ini menuliskan tujuan utama banyak orang terkait uang adalah pensiun pada usia 65, kemudian berharap memiliki cukup uang untuk bertahan hidup sampai meninggal. Yes, oke. Dan yang kedua, menempatkan terlalu banyak pada tabungan. Karena bagi miliarder, selain penting menabung, hal yang utama adalah berinvestasi. Dengan begitu, kekayaan akan tetap menghasilkan dan bertambah. Itu sebabnya miliarder tidak akan pernah menekankan simpanan hanya pada tabungan semata tuh Smartisan. Harus diinvest ya, banyak tuh macam-macam investasi. Tanah bisa diinvest, emas juga bisa. Apalagi ya, banyak lah ya, pokoknya banyak pilihan sekarang investasi. Yang selanjutnya ini gaji tetap. Gaji tetap ya, yang mana orang memilih untuk bekerja dan mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Sementara bagi miliarder lebih senang dan puas apabila dapat menghasilkan uang sendiri tuh. Jadi nggak usah lagi mikirin gaji tetap ya. Kalau bisa kamu usaha dan biar gajinya tuh setiap hari, kalau usaha nggak per bulan ya kan. Dan yang keempat, tenggat waktu yang fleksibel. Kalau kamu pengen menghasilkan uang yang banyak, maka kamu harus memiliki tujuan yang tersusun ya, rencana dengan rapi, serta menuliskan tenggat waktu yang mana ini adalah kurang fleksibel gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi pengusaha gitu, waktunya kan fleksibel gitu, bisa kapan aja gitu ya. Itu dia Smartisan, ada 4 ya, nggak 11 juga nih, bagaimana ini? Ya kalau 11 nanti takutnya kamu pusing inget-inget ya. Kasih sedikit aja, nggak usah banyak ya. Jadi kalau kamu pengen jadi miliarder atau jadi milioner ya, kamu harus berinvestasi dan jangan berpatok dengan gaji tetap ya. Kamu harus bisa menghasilkan uang sendiri ya. Terus biar si uangnya juga bertambah setiap harinya. Terus juga kalau udah bertambah jangan langsung dihabisin, diinvestasikan ke berbagai macam barang-barang yang bisa diinvestasikan ya. Itu dia Smartisan, kalau misalkan kamu pengen jadi miliarder ya. Bagaimana? Sangat membantu ya kan? Apakah kamu sudah ingin menjadi miliarder sekarang? Tentunya dong. Karena apa yang gue sampaikan kan sangat oke ya nggak sih? Ya, so kalau misalkan sudah ngomongin sesuatu, diakhiri dengan rekomendasi film ya buat kamu semua Smartisan, para pecinta movie dimanapun kamu berada. Sekarang gue mau ngasih rekomendasi film soal apa ya seru kira-kira ya, yang seru buat ditonton kira-kira tentang apa ya. Gimana kalau misalkan tadi kan soalnya ngomongin ini ya, apa namanya, miliarder yang mana mereka tuh para berbisnis gitu ya. Nah, maka dari itu gue sekarang mau ngasih rekomendasi film tentang bisnis dan kisah sukses para pengusaha. Smartisan, yang pertama ada film Joy di 2015 ya. Film tentang bisnis yang diangkat dari kisah hidup Joy Mangano, yang mana adalah perempuan yang memiliki paten atas 100 penemuan dan berhasil menjual jutaan dolar produk miliknya di acara Home Shopping Network milik QVC
Film ini membuktikan pentingnya dukungan keluarga atas kesuksesan seseorang. Joe yang mengalami jatuh bangun dalam dunia bisnis berhasil mengatasi rintangan karena keluarganya selalu ada dan menjadi penyemangatnya. Quote terbaik dalam film ini adalah, "We got here from hard work, patience, and humility. Don't think the world owes you anything because the world owes you nothing." Keren. Pada kan ngerti artinya ya. Ngerti beneran. Ya begitulah artinya ya. Yang selanjutnya aja, ada Startup di 2015, yang mana film serial televisi tentang bisnis ini banyak menginspirasi para calon pendiri perusahaan. Film ini bercerita tentang perjalanan bisnis dua orang sahabat, ada Kyle dan Tom. Jadi pada suatu hari, Kyle dan Tom ini sudah berteman sejak SMA dan menemukan ide membangun sebuah website yang memungkinkan penggunanya berbisnis dengan pemerintah. Kyle sendiri bertugas mencari investor dan Tom bertugas sebagai direktur teknis. Di tengah perjalanan bisnis, konflik pun muncul ya. Pertanyaan yang mencuat adalah, apakah bisnis atau persahabatan mereka yang akan hancur terlebih dahulu? Tonton aja Smartisan ya. Ini berarti beda ini ya dari seri startup yang baru kemarin tuh ya, beda ya. Ini Kyle sama Tom nih ya. Kalau si startup itu kan 16-an ya kan, sama siapa itu gue juga lupa ya, itulah ya. Dan yang ketiga nih ada film Steve Jobs atau Jobs ya di 2013. Film ini diangkat dari kisah asli dari pendiri Apple, yaitu Steve Jobs, yang mana ceritanya dimulai ketika seorang mahasiswa dari Reed College memperkenalkan iPod di tahun 2001. Di film ini kita akan melihat bagaimana Jobs drop out dari kampusnya dan bangkit sebagai salah satu pengusaha paling inovatif dan dihargai di abad ke-20 ini. Jadi kalau kamu pengen menjadi seorang pendiri perusahaan, jangan sampai ketinggalan menyaksikan film satu ini ya. Ini ada quote terbaik di filmnya ya. The greatest artists like Dylan, Picasso, and Newton rise failure. And if you want to be great, we've got to risk it too. Tuh, ya gak sih? Semua seniman yang hebat gitu, itu mengambil resiko gitu ya, mengambil resiko kegagalan. Jadi kalau misalkan kamu pengen jadi yang terbaik, menjadi yang paling hebat, kamu harus berani mengambil resiko itu. Itu dia Smartisan 3 film yang bisa kamu tonton buat besok weekend ya, atau nanti malam ya. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Enjoy your movie. Yes, maaf ya untuk Smart Energy. Yo, Smartisan, terima kasih udah dengerin gue dari jam 6 tadi ya. Makasih banget ya pokoknya ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin di jam yang sama, tentunya dari jam 6 sampai jam 10. So, Giver pamit, diantar pagi pamit. Bye bye, happy weekend.